Salam sejahtera, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah sektor. Sebagaimana yang kita lakukan selama ini, kita lakukan di rumah kita masing-masing. Untuk kebutuhan itulah, maka video khotbah ini kami persiapkan. Semoga berkenan di hati kita masing-masing, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kegiatan ini. Sebelum kita mendengar khotbah dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala karunia dan berkat-Mu yang telah Tuhan limpahkan bagi kami jemaat-Mu. Sehingga sampai malam hari ini, kami beroleh sukacita, beroleh kesehatan, beroleh kesempatan untuk bersekutu dengan-Mu lewat ibadah sektor. Berkatilah kami Tuhan, berkati firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan hamba-Mu, supaya firman itu memberi kekuatan baru bagi kami, pengharapan baru untuk melangkah menuju hari besok. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, khotbah ibadah sektor malam hari ini terambil dari kitab Daniel. Daniel pada pasal yang ke-6, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita ikuti pembacaan nas khotbah kita ini. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkatlah pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kesalahan, kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya keluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." So itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu sudah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja.
Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Jadi dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian pembacaan kita pada naskah kita malam hari ini. Ibu bapak yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa kerajaan tempo dulu, apabila ada satu kerajaan kalah perang dari kerajaan lain, maka raja dan rakyatnya harus tunduk kepada kerajaan pemenang perang itu. Jikalau tidak tunduk, maka raja mungkin akan dibunuh dan keluarganya serta rakyat menjadi hamba dan diperhamba oleh pemenang dalam peperangan itu. Semua harta kekayaan akan dirampas. Demikianlah kerajaan Yehuda yang ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia. Karena kerajaan Yehuda sudah meninggalkan Tuhan seperti kerajaan Samaria, maka Yehuda pun ikut terbuang ke Babel. Kaum bangsawan, orang-orang pintar dan orang-orang kaya serta orang-orang bijak ikut tertawan ke Babel. Dalam cerita pembuangan itulah terdapat nama Daniel dan 3 orang sahabatnya, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan walaupun dalam pembuangan. Mereka tetap setia kepada Tuhan sehingga Tuhan pun memelihara hidup mereka. Ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, nas ini bercerita tentang Daniel yang berada di pembuangan Babel. Ia tidak terpengaruh dengan statusnya sebagai orang buangan atau sebagai tawanan akibat kalah perang. Daniel tetap setia menyembah Tuhan Allah. Daniel seorang yang mempunyai karunia lebih dari orang lain. Ia mampu mengartikan mimpi dan kualitas hidupnya pun jauh lebih baik dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saudara-saudara, setelah Darius menjadi raja di Media Persia atau Babilonia, saat berumur 62 tahun, ia mengangkat wakil-wakil raja sebanyak 120 orang yang akan ditempatkan di seluruh negeri kerajaannya. Membawahi wakil-wakil raja yang 120 orang itu, diangkat pula 3 orang pejabat tinggi kerajaan, yang salah satunya adalah Daniel. Kepada ketiga pejabat tinggi itulah semua wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban. Daniel melebihi pejabat tinggi dan semua wakil-wakil raja yang lain. Sehingga raja bermaksud mengangkat Daniel menjadi orang kedua dalam kerajaannya itu, yang berkuasa atas seluruh kerajaan Darius. Tetapi saudara-saudara, para wakil raja dan pejabat tinggi yang lain tidak senang dengan keberadaan Daniel, sehingga mereka mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Daniel. Mereka mencari-cari jalan bagaimana supaya Daniel itu disingkirkan. Namun mereka tidak menjumpainya, tidak menjumpai kesalahan apapun dalam kegiatan Daniel sebagai pejabat tinggi dalam kerajaan itu. Saudara-saudara, namun dengan licik musuh-musuh Daniel merancang suatu untuk menjatuhkannya, yakni dari sisi kesetiaannya kepada Tuhannya. Raja Darius dipengaruhi musuh-musuh Daniel, maka timbullah suatu siasat busuk dengan membuat sebuah aturan bahwa dalam 30 hari semua rakyat tidak boleh meminta kepada siapapun, kepada nama siapapun dalam doanya, kecuali meminta di dalam nama raja.
Akhirnya Daniel terperangkap dan tertangkap basah musuh bahwa dia tidak menyembah raja, tetapi ia tetap setia menyembah Tuhan Allah. Akhirnya Daniel pun dilemparkan ke gua singa sebagai sanksi atas pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat itu. Meski sesungguhnya raja amat sayang kepada Daniel. Oleh karena raja sangat sayang kepada Daniel, semalam-malaman dia tidak tertidur memikirkan Daniel. Dan pagi-pagi buta, pagi-pagi sekali raja mendatangi gua singa, tempat di mana Daniel dihukum dengan dilemparkan ke gua singa tersebut. Dengan suara yang berat, raja memanggil nama Daniel. Dan Daniel menjawab dengan pasti, "Saya ada di sini ya Tuanku Raja." Kesetiaan Daniel kepada Tuhan telah membuahkan hasil. Ternyata di gua singa Daniel aman, dan singa-singa itu tidak mengganggu Daniel. Daniel sehat, segar bugar. Demikianlah terjadi di dalam perpolitikan dunia ini. Sering terjadi jatuh menjatuhkan, sikut menyikut, dan sebagainya. Persaingan yang tidak sehat sering terjadi bila kita melihat dunia perpolitikan. Karena itu banyak orang yang berpendapat, ikuti sajalah apa yang terjadi demi keamanan jabatan. Tetapi Daniel tidak demikian. Ia tidak takut melakukan kebenaran. Ia tetap setia kepada Tuhan, dan ia percaya hanya Tuhan Allah sajalah yang layak disembah. Dan ternyata kualitas hidup Daniel jauh lebih baik dari orang yang lain. Sehingga kalaupun dia dijebak oleh musuh-musuhnya, ia tetap dipelihara Tuhan dari bahaya dan maut yang mengancam. Ini cerita yang menarik, saudara-saudara, yang dialami orang buangan di pembuangan, malah dipakai oleh bangsa di mana tempat mereka disingkirkan itu menjadi pejabat tinggi. Bahkan hampir-hampir Daniel diberi kekuasaan penuh untuk seluruh kerajaan Darius. Itu sebagai jawaban iman, percaya, dan kesetiaan Daniel kepada Tuhannya. Ibu Bapa terkasih dalam nama Yesus Kristus, tidak banyak memang manusia seperti Daniel yang begitu setia kepada Tuhan Allah, walau pada situasi di pengasingan yang dianggap menjadi warga kelas 2, meski dalam keadaannya sebagai orang tawanan. Banyak orang membencinya, tetapi Daniel begitu sangat setia kepada Tuhannya. Tuhan sayang kepada Daniel, sebab Daniel taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana saudara-saudara kita pada saat ini? Masih adakah saat ini orang-orang seperti Daniel? Barangkali ada contoh kecil di Indonesia, seperti Ahok. Saat ia jadi gubernur DKI Jakarta, ia divonis bersalah, walaupun menurut jaksa tidak ada kesalahan yang dilakukannya. Hingga pemerintah yang baru, ketika Ahok keluar dari penjara, malah mengangkat dia menjadi komisaris utama PT Pertamina milik negara Indonesia. Ketika kita mendapat porsi jabatan, maka kita sesungguhnya sedang diuji. So, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita menjadi murtad sehingga kita pura-pura bukan sebagai orang Kristen, mengikuti arus saja untuk keamanan dan pengamanan jabatan sendiri? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jabatan yang strategis yang dimiliki oleh Daniel tidak membuat ia berubah, tetapi ia tetap seorang setia mengimani Tuhannya, taat kepada Tuhannya, walaupun dia diancam dengan kematian. Inilah yang mesti kita teladani saat ini, agar pertolongan Tuhan itu nyata kita rasakan saat ini di tengah-tengah kehidupan masa kini juga. Semoga Tuhan yang Maha Baik itu menolong kita mempunyai iman yang kokoh, meski kita
meskipun kita digoda dengan banyak hal di tengah-tengah kehidupan ini, marilah kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan kita. Karena kita tahu segala kemuliaan dunia akan berakhir seiring dengan berjalannya waktu, setuju atau tidak setuju. Kekekalan itu menjadi dambaan kita saat kita hidup di dalam iman kepada Tuhan, walau apapun yang terjadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Makasih kami sampaikan kepada Tuhan pada malam hari ini, ketika Tuhan mau menyertai memberkati kami. Firman Tuhan berbicara kepada kami Tuhan untuk menjadi orang-orang setia meskipun di tengah-tengah kesulitan kehidupan dunia. Tolong kami Tuhan untuk mampu meneladani Daniel yang tidak pernah berubah. Dia tetap setia kepada Tuhan di mana saja pun dia berada. Berkatilah firman-Mu supaya menjadi milik kami Tuhan, sehingga kami juga pada masa kini menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.